Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Mas Rizal Fauzi. Ini dia Amazfit Cheetah 2 Pro. Akhirnya series Cheetah ada penerusnya. Kalau lihat dari positioning harga ya, Cheetah 2 Pro ini lumayan 7 jutaan. Jelas banget ya, Cheetah 2 Pro ini adalah professional sport watch, jam tangan bagi para profesional. Apakah seorang amatir kayak saya misalkan nggak cocok pakai Cheetah 2 Pro? Ya bisa-bisa aja. Smartwatch ini juga didesain untuk meningkatkan performa lari. Jadi kalau boleh memposisikan nih, Cheetah 2 Pro ini cocok banget bagi marathon runners, road runners, high rocks, endurance, sampai seperti saya, amatir yang udah mulai serius olahraga lari. Saya udah pakai Cheetah 2 Pro ini kurang lebih 100 jam. Apa aja yang bisa saya share nanti bakal saya detailkan. Oke, sekarang kita mulai dari desainnya. Desain Amazfit Cheetah 2 Pro ini menurut saya cukup unik dan lumayan berani. Meskipun di harga segini jelas ya kompetitornya Garmin dan juga Coros, tapi mereka mencoba pendekatan yang berbeda. Yang saya suka Cheetah 2 Pro ini terlihat seperti jam lari premium. Saya suka bodinya yang bolong-bolong kayak gini, tombolnya yang gede-gede, dan two-tone warna di bagian body. Tapi ada juga yang nggak saya suka ya, yaitu bezelnya yang cukup tebal. Jadi kalau kamu pakai watch face yang berwarna, ya ini bakal kelihatan banget ya tebelnya. Makanya setiap hari saya selalu pakai watch face bawaannya, karena ini gelap dan tersamarkan sih. Yang kedua, materialnya ini gak sembarangan. Makanya tadi saya sebut ya jam lari premium. Dia udah pakai titanium untuk bodinya, dan kacanya pakai safir. Jelas ini peningkatan yang sangat-sangat jauh dari Cheetah generasi pertama. Kemudian strapnya ini juga terlihat sangat premium. Dari kejauhan mungkin kayak biasa aja, tapi kalau lihat dari dekat, ya permukaannya itu dikasih motif. Instalasinya menggunakan sistem quick release di ukuran 20 mm. Tapi kayaknya kalau kamu pakai 20 mm polosan gitu ya, dari atas sampai ke bawah bakalan kurang cocok. Karena strap bawaannya ini ada sayapnya gitu di bagian atas. Kemudian Cheetah 2 Pro juga udah dibekali built-in flashlight di bagian body. Jadi untuk kebutuhan penerangan dan juga SOS, smartwatch ini udah proper banget. Tampilan belakangnya seperti ini, pakai titanium juga, dan tonjolan sensornya lumayan tebal. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini mencapai 48 mm. Lag to lag di 54 mm dan ketebalan di 13 mm. Oke, ini dia Cheetah 2 Pro di pergelangan tangan saya 15 cm. Wah, lumayan masih cocok ya. Nah, setelah ini saya bakal sharing pengalaman penggunaan harian menggunakan Cheetah 2 Pro ini selama 4 hari. Oke, 24 jam pertama bersama Amazfit Cheetah 2 Pro. 85%. Yap, 85% ini termasuk sangat awet ya untuk skenario yang saya pakai. Saya pakai Lotion Display, all day monitoring, mirror notifikasi, dan juga sleep tracker ya, saya bawa tidur. Dari pertama ini saya dapat biocharge sekitaran 76 dan sekarang di sore hari udah ke 60. Kok dikit? Ya karena hari pertama saya kurang begitu aktif alias gak dipakai olahraga sama sekali. Ya, olahraganya saya di 24 jam pertama kemarin, bukan hari ini ya. Kemarin pas pertama kali dikoneksikan ke HP. Sedangkan data tidur saya 6 jam 34 menit dengan dapat nilai sekitaran 70. Data tidurnya seperti biasa lengkap banget ya. Ada REM, tidur lelap, tidur ringan, dan bangun sebanyak 3 kali. Deteksi bangun 3 kali ini akurat. Masuk ke 24 jam kedua, hari kedua bersama Cheetah 2 Pro dan saya makin betah. Ini kayaknya beneran bakal jadi daily driver nih. Posisi baterai di hari kedua Cheetah 2 Pro ini ada di 70%. Skenarionya saya ubah, saya tidak menggunakan always on display tapi tetap saya bawa tidur. Dan saya tes olahraga GPS juga kurang lebih 40 menitan dengan layar selalu menyala. Hari kedua ini saya dapat biocharge yang optimal 80 lebih karena tidurnya cukup. Dan di malam hari ya sekarang saya masih di 40-an untuk biocharge-nya. Kenapa nggak begitu berkurang? Apakah saya kurang capek? Ya saya banyak aktivitas. Tadi pagi juga saya olahraga ya. Tapi easy run. Tapi ya kembali karena biocharge saya tinggi ya. Jadi malam ini nggak terlalu habis energi saya. Jadi kalau soal positioning baterai memang untuk Cheetah 2 Pro ini ada di bawahnya seri T-Rex ya. Kalau T-Rex 3 ini kan ultra banget nih, baterainya awet banget. Sedangkan ini ada di tengah-tengah. Nggak terlalu boros, tapi nggak bener-bener ultra juga.
Untuk pengetesan GPS selama 40 menit dengan layar selalu menyala, itu baterainya kurang lebih hanya 2-3% aja yang berkurang. Itu pun mode GPS-nya saya set ke presisi yang paling akurat. Hasil pengetesan saya 4,15 km dengan rute biasa ya, tes smartwatch saya 4,14. Jadi bedanya cuma sekitaran 1-10 meter aja. Kemudian yang saya emes dari Cheetah 2 Pro ini, untuk baca pace-nya dia lebih responsif dan juga lebih stabil daripada Amazfit T-Rex 3 Pro daily driver saya. Udah stabil, responsif. Ini penting banget nih. Kan ada tuh smartwatch brand sebelah yang responsif baca pace-nya, tapi saking responsifnya akhirnya lompat-lompat. Ini aman. Kemudian akurasi heart rate sensornya juga cakep dan sensor altimeternya smooth. Dan ada fitur baru nih. Saya gak tahu ini bakal dapat update juga untuk smartwatch Amazfit lain atau enggak, yaitu voice note ketika latihan secara real time dengan menekan dan tahan tombol down. Fitur kayak gini tuh sederhana banget tapi sangat-sangat ngebantu. Siapa tahu kamu lagi lari dan dapat momen-momen tertentu pengen langsung diabadikan atau takut kelupaan ya kalau dinanti-nanti, langsung tinggal tekan dan aja dan ngomong. Nah, voice memo atau voice note ini bisa langsung dicek di aplikasi Zepp. Bahkan mereka langsung translate. Ya, langsung translate ke dalam tulisan. Dan kebetulan ya untuk HP iPhone saya ini pakai bahasa Inggris. Jadi mereka juga langsung translate ke bahasa Inggris. Padahal saya note-nya pakai bahasa Indonesia. Oke, udah masuk ke hari ketiga tapi ini belum 72 jam ya. 72 jamnya nanti sore. Sekarang baru jam 8:30 dan pagi ini saya mau ngetes Cheetah 2 Pro ini untuk olahraga angkat beban. Udah terkenal lah kalau Amazfit untuk kebutuhan angkat beban itu cocok banget. Selain untuk angkat beban, untuk olahraga Hyrox Rest, ya smartwatch Amazfit, smartwatch Hyrox ya, official bro. Nah di hari ketiga ini saya dapat biocharge kurang lebih 70. Sedikit lebih rendah ya daripada hari kedua kemarin karena tadi malam tidurnya cukup larut yaitu jam 11. Sekarang di 60-an. Nanti setelah saya selesai ngetes angkat beban, kita lihat biocharge-nya tersisa berapa dan baterainya bakal sisa berapa. Sekarang baterai ada di 66% ya, 65%. Oke, kita set dulu ya pelatihannya ke auto. Oh ya, sambil latihan, Cheetah 2 Pro ini juga punya fitur musik offline. Storage-nya gede banget, 32 GB. Atau kalau kamu memang nggak punya file musik offline, bisa juga download Spotify. Ya, ada remote Spotify di App Store-nya Zepp. Kemudian go. Otomatis ya, auto set. Otomatis lagi. Oke, selanjutnya. Oke, terbaca 12. Oke, udah selesai latihan angkat beban di rumah 18 menit. 110 kilokalori dan BPM rata-rata di 105. Ya seperti biasa ya, untuk bimbingan latihannya saya pakai aplikasi ini bagi para pemula. Dan ini gerakan-gerakan latihan saya barusan. Ada miss beberapa ya di Cheetah 2 Pro ini dan rata-rata semuanya selalu gagal di sini nih. Berdiri angkat betis dengan dumbbell. Ini gak kebaca. Di repetisi pertama dan repetisi kedua sama, gak kebaca. Apalagi kalau ini ya kayak pemanasan atau plank sama peregangan bagian akhir, ini juga pasti selalu gak kebaca. Biocharge setelah latihan berkurang 1 dari 60 ke 59 dan baterai juga sama berkurang 1 jadi 64. Metrik olahraga latihan angkat beban di Amazfit termasuk yang paling lengkap. Bisa kamu koreksi juga kalau ada salah seperti tadi yang udah saya singgung. Ada yang kurang, nggak kehitung sama sekali, nggak kebaca sama sekali, tinggal ditambahin aja. Atau ada salah hitung repetisinya. Harusnya 10 kali malah terbaca 9 atau 8. Ada insight latihan dan juga muscle heat map yang otomatis tersinkron dengan data yang kita koreksi tadi. Nah gimana dengan Strava? Apakah angkat beban bakal otomatis sharing ke Strava juga? Sepengalaman saya selalu otomatis sharing ke Strava.
Oke, hari keempat bersama Cheetah 2 Pro. Di hari keempat ini saya melakukan pengetesan peta offline. Untuk mode peta yang bisa kita download di smartwatch ini tuh ada 3 ya, peta kontur, peta biasa, dan juga peta ski. Untuk proses downloadnya bisa melalui WiFi 2,4 GHz, jadi lebih cepat daripada kita download lewat Bluetooth. Peta offline-nya responsif, fiturnya lengkap banget, bisa tune by tune navigasi, impor value to GPX, dan yang paling saya suka, smartwatch Amazfit peta offline-nya tuh bisa POI, Point of Interest. Artinya kita bisa nyari tempat-tempat populer sekitar dan langsung navigasi. Bahkan Doi juga bisa point to point rute planning langsung dari smartwatch-nya tanpa harus balik dulu ke aplikasi Zap di HP. Tapi bagi yang belum tahu, peta offline di smartwatch Amazfit ini bukan Google Maps ya, bukan Google Maps di pergelangan tangan. Jadi jangan disamakan ya dengan fitur Google Maps yang ada di HP. Banyak yang suka nanya ya di kolom komentar, bisa nggak seperti Google Maps? Beda ya. Oke, itu dia review saya untuk Cheetah 2 Pro. Banyak yang bilang kalau Amazfit ini overpriced. Ya itu dibandingin sama apa gitu ya. Justru kalau saya sih lihatnya kalau dibandingin sama Garmin misalkan, atau di kelas harga yang sama, ya jelas keunggulan Cheetah 2 Pro ini banyak banget gitu ya. Mulai dari materialnya, dia di harga segini udah pakai titanium yang hampir full titaniumnya, kacanya udah safir juga, running matrix profesionalnya udah lengkap juga, layar udah pakai AMOLED dengan brightness yang tinggi yaitu 3000 nits, dan yang sampai saat ini belum bisa dilawan oleh smartwatch tentu fitur-fitur smartwatchnya. Ya, fitur-fitur smartwatch Amazfit termasuk yang paling cakep. Menurut saya sih gitu ya, kalau dibandinginnya sama Garmin di kelas harga yang sama, jelas kita dapat banyak sih kalau ambil Amazfit ini. Oke, kayaknya gitu aja ya. Kalau kalian punya pendapat berbeda, boleh banget ya sharing pendapatnya di kolom komentar. Bagi kalian yang tertarik dengan Cheetah 2 Pro, langsung aja ke kolom deskripsi atau klik link tag produk di video. Dan Rizal Fauzi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.